Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji ilmu-ilmu Allah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyyin wal mursalin. Tidak ada lagi nabi akhir zaman kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini yang hadir baik di studio maupun di rumah mendapat kemudahan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke suatu tempat dengan maksud dan tujuan untuk mencari ilmu, dengan maksud dan tujuan untuk mendengarkan kajian-kajian agama, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya atau memberi petunjuk atau hidayah kepadanya jalan menuju surga. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum saum Ramadan. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam terhadap agama kita. Karena ini berhubungan nanti dengan amalan-amalan yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan-amalan tanpa mengetahui dasar hukumnya, kemudian kita melakukan amalan-amalan seenaknya sendiri. Maka jika hal demikian dilakukan, ini tidak akan ada manfaatnya atau tidak akan memperoleh pahala. Man amila amalan laisa amruni fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan atau amalan, kalau tidak ada petunjuknya
dari Allah dan Rasulnya, fahuwa radun, maka amalan tersebut akan ditolak. Untuk itu sebagai orang Islam kita harus mengerti, memahami dan mengetahui tentang kewajiban kita terhadap agama kita. Yang pertama adalah mengimani Islam. Mengimani Islam yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Rabb yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus ditancapkan di dalam kolbun kita. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Hal ini juga mencakup kepada rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi iman ini menduduki peranan penting dan menjadi wajib atau menjadi syarat dikabulkannya suatu perbuatan. Yang kedua adalah mengilmui Islam. Mengilmui Islam artinya kita harus mengetahui dan mengkaji ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu agama. Karena ilmu itu sangat luas sekali. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Di zaman modern seperti ini, kita bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama Allah dengan melalui berbagai macam cara. Bisa mengikuti majelis taklim, bisa mendengar melalui saluran radio, bisa melihat di channel YouTube, atau bisa mengikuti di saluran-saluran yang lain. Jadi kita harus meningkatkan keilmuan kita, mengetahui ilmu-ilmu agama, agar kita dalam melakukan sesuatu hal itu mengetahui dasar hukumnya. Jangan sampai kita bersifat taklid, yaitu orang-orang yang melakukan suatu perbuatan, amalan-amalan, tetapi dia tidak mengetahui dasar hukum diwajibkannya dilaksanakannya suatu amalan itu. Tapi kita harus ittiba, yaitu bila kita melaksanakan suatu amalan perbuatan, suatu amalan-amalan dalam ibadah kita, kita harus mengetahui dengan dalil-dalilnya yang qat'i, jangan yang zanni. Jadi kita yakin, kalau sudah mengetahui dasar hukumnya, kita akan melaksanakan suatu perbuatan amalan ibadah itu dengan penuh keyakinan. Ya, karena kita sudah tahu, oh ini dasar hukumnya yang harus kita lakukan. Dan ini dasar hukumnya adalah qat'i. Maka kita tidak akan ragu-ragu untuk melaksanakan suatu amalan itu. Itulah. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita mengkaji, kita menuntut ilmu, kita mempelajari hal-hal yang belum diketahui sehingga kita bertambah keilmuan kita, pemahaman kita, pengertian kita terhadap ilmu-ilmu agama. Yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Setelah kita mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang harus disembah, bahwa kita harus masuk terhadap agama Islam secara keseluruhan, sebagaimana firman-Nya, udkhulu fis silmi kaffah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masuklah kalian semua
kepada agama Allah, dan jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Nah, yang ketiga ini adalah mengamalkan Islam. Di bulan suci Ramadan ini banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan. Nah, kita harus tahu dasar hukumnya apa. Dasar diperintahkannya melaksanakan ibadah saum itu apa. Dan kita itu harus mengetahui dan harus mengerti, agar di dalam pelaksanaannya itu kita betul-betul yakin dengan penuh keikhlasan melaksanakan ibadah saum ini tanpa ragu-ragu. Karena orang yang melaksanakan saum dengan penuh keimanan, tanpa ragu-ragu dan keikhlasan, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Inilah. Nah, untuk dasar diperintahkannya melaksanakan ibadah saum ini banyak terdapat keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Saya ambil contoh satu saja dasar hukumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Perintah saum Ramadan ini itu mulai dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah, yaitu bertepatan dengan akhir bulan Sya'ban. Ya. Pada waktu itu sahabat Rasul dengan Rasulullah SAW sudah terbiasa melakukan ibadah saum sebagaimana dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu puasa atau saum Asyura dan 3 hari saum dalam 1 bulan. Nah, setelah turunnya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 ini, maka ibadah saum Asyura dan 3 hari dalam 1 bulan itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan saum Ramadan hukumnya adalah wajib. Jadi setiap orang Islam yang sudah akil baligh, sudah dewasa, maka dia wajib melaksanakan saum Ramadan. Lalu kepada siapa saja ini ibadah saum Ramadan
wajib atau fardu untuk dilaksanakan. Siapa saja? Apakah anak bayi, anak kecil, orang tua, atau perempuan saja, atau laki-laki saja? Nah, berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, maka yang diwajibkan untuk melakukan ibadah saum adalah yang pertama, yaitu orang yang beriman atau Islam. Orang yang beriman. Ya. Karena di dalam ayat itu yang diseru adalah ya ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang wajib melakukan atau mengerjakan ibadah saum itu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa orang yang beriman? Ini menjadi syarat wajib dalam melakukan ibadah saum. Kalau syaratnya wajib ini tidak dipenuhi, dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melaksanakan ibadah saum, maka ibadahnya itu atau saumnya itu bagaikan debu di atas batu, lalu diterpa angin, maka tidak akan ada bekasnya sama sekali. Maka beriman ini, berislam ini adalah merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa orang yang wajib melakukan saum Ramadan itu? Yaitu orang yang berakal sehat, tidak gila, harus sehat akalnya, karena agama adalah masalah akal. Ad-dinu limal aqlu wala dinu limal la aqlalah. Jadi harus sehat akalnya, jasmani maupun rohaninya. Kalau orang gila bagaimana? Nah, ini adalah ketentuan yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Ahmad, bahwa diangkat pena malaikat karena 3 perkara. Yang pertama adalah orang gila hingga dia sembuh. Jadi kalau orang tersebut gila, tidak ada kewajiban dia melaksanakan ibadah saum, karena akalnya tidak sehat. Tetapi kalau dia sudah sembuh, maka dia wajib untuk melaksanakan saum. Jadi tidak akan dicatat sebagai sesuatu kalau dia posisinya pada saat bulan Ramadan ini mengalami gangguan jiwa. Ya. Maka kita harus bersyukur kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jiwa kita, pikiran kita, dan sehat rohani kita. Nah. Yang kedua, orang yang tidak akan dicatat oleh malaikat adalah anak kecil. Anak kecil hingga dia sampai akil baligh atau dewasa. Jadi kalau anak kecil itu belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum karena belum akil baligh. Yang dimaksud akil baligh di sini adalah dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam kitab Safinah ada dijelaskan litis isinina. Kalau anak perempuan itu dia mencapai akil baligh itu sampai usia 9 tahun.
Biasanya pada usia 9 tahun ini sudah ada anak-anak kita yang mengalami menstruasi. Ya. Titis isinina. Tapi itu bervariasi. Kadang ada yang 9 tahun, ada yang 9,5 tahun baru dia menstruasi. Kadang ada yang 10 tahun. Nah, ini hanya tolak ukur saja. Kalau laki-laki, asyarata khamsasanatan. Dia sudah berusia setidak-tidaknya 15 tahun. Biasanya dia akan disertai oleh mimpi. Ya. Inilah. Jadi, kalau anak kecil belum ada kewajiban melaksanakan saum. Kalaupun dia melaksanakan saum, maka pahalanya akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, diangkat pena malaikat itu adalah orang yang tidur hingga dia terbangun. Tidur. Orang yang tidur, ketika dia tertidur, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tidak akan dicatat oleh malaikat. Karena dia tertidur, tidak ingat dia. Sampai dia terbangun. Kalau sudah terbangun, dia ingat, sudah mulai berlaku lagi. Jadi, diangkat pena malaikat itu kepada orang-orang gila hingga sampai sembuh, anak kecil hingga sampai balik, dan orang yang tertidur sampai dia terbangun. Dan itu tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kedua malaikat. Kepada siapa lagi ibadah saum itu diwajibkan atau untuk dilaksanakan? Yaitu kepada orang-orang yang sehat, yang mampu, sehat jasmaninya, tidak mengalami sakit yang berat, tidak sedang dirawat di rumah sakit, tidak mengalami sakit yang berat. Bagi orang-orang yang sakit, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan ibadah saum. Ini namanya suatu keringanan dari Allah. Allah tidak akan memberatkan kepada manusia. Ini yang dimanakan dengan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Jadi kalau kita lagi sakit, sakitnya berat, yang kata dokter bila mana melakukan ibadah saum akan membuat kita berbahaya terhadap kesehatannya, maka Allah memberikan rukhsah kepada kita untuk tidak melakukan saum, tetapi wajib mengkodoknya di lain waktu. Lalu kepada siapa lagi diwajibkannya ibadah saum? Bulan suci Ramadan ini, yaitu kepada orang yang bermukim atau tidak musafir. Orang yang bermukim itu adalah orang yang ada di rumah, tidak melakukan perjalanan jauh. Tetapi kalau orang melakukan perjalanan jauh, kalau sekiranya perjalanan itu sangat berat dan penuh dengan mudarat, Allah memberikan rukhsah kepada orang tersebut atau keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan, tetapi harus mengkodoknya di lain waktu. Tetapi menurut pendapat ulama, pendapat yang besar, paling besar ulama, bahwa
jika kita bepergian tidak ada hal-hal yang terlalu memberatkan kita dalam melaksanakan ibadah saum ini, maka lebih utama kita tidak membatalkan saum itu. Jadi lebih utama kita mengerjakan saum itu walaupun kita dalam perjalanan. Dan itu lebih baik. Itulah pendapat yang paling banyak dari para ulama. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Nah, bagi wanita-wanita yang haid dan nifas, Allah memberikan keringanan rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Jadi diberi keringanan oleh Allah, tapi dia di lain waktu harus membayar fidyah, harus menggantinya dengan fidyah. Itulah dasar hukum kita melaksanakan saum Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah diantaranya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Dan siapa saja orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum tersebut. Semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ibadah kita ini, karena kita melakukannya dengan penuh keimanan, disertai juga dengan keilmuan, kita tahu dasar hukumnya, bahwa Allah telah memerintahkan, mewajibkan kita untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Maka mudah-mudahan karena saum kita dilaksanakan dengan sesuai petunjuk dan pelaksanaannya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan ibadah saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang berhak suatu saat nanti masuk ke dalam pintu surga melalui pintu saum yang disebut pintu Ar-Rayyan. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.